tamu yang istimewa, ada KRAT Fakih dan rombongan. Beliau tidak perlu dikenalkan, semua juga sudah paham. Beliau adalah tokoh keadilan dalam sistem sosial, beliau adalah tokoh kebenaran dalam sistem pemikiran. Titisan Dewa Wisnu tambah sekali. Sang Krisna. Di malam ini karya Bapak Prabowo Subianto. Oh iya, ini ya punya ya. Ya, lanjut. Kalau kamu mau tulisanmu ya boleh baca. Santai kan, ya, namanya juga keponakan ya. Sesuatu ngomong ya langsung. Miso kan. Anggere Kediri. Jadi Bapak Prabowo Subianto ini adalah tokoh besar. Beliau dididik langsung oleh generasi 45, salah satu generasi terbaik bangsa dan negara Indonesia. Banyak tokoh-tokoh yang mendidik beliau, ada Pak Sarwo Edi, ada Pak Jenderal Ahana Sution dan lain sebagainya, dan juga Pak Harto juga termasuk salah satu tokoh yang mendidik beliau. Pak Harto juga sering makan malam bersama Bapak Prabowo, dan di sini kita juga bisa pahami bahwa ada gagasan besar yang dibawa oleh Bapak Prabowo mengenai keindonesiaan dan kebinekaan. Ini juga dilihat dari didikan generasi 45 yang begitu. Ketika Bapak Prabowo bersekolah di Inggris, Bapak Prabowo sering ketika pulang ke Indonesia menceritakan kisah-kisah leluhur bangsa Eropa. 45 ini mengajarkan tidak minder. Buku Paradoks Indonesia karya Bapak Prabowo ini. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Dalam membedah buku Paradoks Indonesia karya Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam konteks Pancasila dan kebinekaan, maka yang pertama saya sampaikan adalah ucapan selamat dahulu atas terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan karena kami juga pengikut setia ajaran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ini sesuai dengan ramalan beliau bahwa Pak Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia nanti. Nah, itu kan dia mengatakan semacam itu. Dan ramalan itu terwujud. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa tidak ada tokoh bangsa yang lebih ikhlas selain Prabowo Subianto. Semoga apa yang disampaikan oleh guru bangsa Kiai Abdurrahman Wahid itu benar-benar terwujud nanti untuk Bapak Prabowo bisa membawa amanah bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam konteks menyongsong kebangkitan Nusantara untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang perlu saya sampaikan pertama bahwa kami dalam membedah buku Paradoks Indonesia ini, saya membawa rombongan sekaligus juga memperkenalkan bahwa kami habis deklarasi Laskar Mataram Nusantara, di mana saya juga sebagai kasepuhan, Kiai Muhammad Fuad Riyadi Gus Fuad Pleret juga sebagai kasepuhan, terus juga ada Dewan Pembina Bung Haji Setio atau Gus Nur 08 SEMM, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ini sebagai salah satu ketua Dewan Pembina. Saya juga membawa Bung Aris Winarto selaku bendahara Laskar Mataram Nusantara, bendahara umum ya, bendahara umum. Kemudian juga ada Wakil Panglima Kiai Daryanto, ada Wakil Sekjen menguasai dunia permedsosan di negeri ini, bahkan menjadi salah satu mungkin yang tertinggi algoritmanya pembicaraan mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara, karena tidak hanya berkaitan masalah kesucian entitas Nabi dalam agama Islam saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi juga ini telah merambah kepada kejahatan lain yang sangat brutal di Nusantara, yaitu terkait masalah pembelokan sejarah,
kemudian pemalsuan makam, dan pengklaman narasi sesat tentang kesejarahan bangsa. Dan ini kemudian seluruh anak bangsa yang peduli, dan ini menjadi mayoritas di dalam pembicaraan lintas generasi, termasuk Gen Z, generasi muda milenial, itu mengangkat isu ini. Dan ketika kemudian Bapak Prabowo menang di dalam Pilpres, ini menjadi suatu tonggak yang sangat pas di dalam narasi ini. Artinya ketika Bapak Prabowo di dalam kampanye-kampanyenya, di dalam narasinya selalu menyampaikan tentang kemandirian suatu bangsa, tentang harga diri bangsa Indonesia, betapa beliau juga mengangkat kesejarahan tentang pedihnya di masa penjajahan. Ketika beliau juga bernarasi, waktu itu saya masih ingat ketika dalam kampanye beliau diminta oleh salah seorang pembawa acara, MC atau itu ya, beliau disuruh untuk berkaca di sebuah kaca, beliau disuruh untuk berkaca dan untuk menjelaskan siapa dirinya. Bagi saya ini adalah suatu pelecehan, adalah suatu penghinaan bagi saya ya. Saya merasa kok tidak pantas, dunia timur tidak mengajarkan seperti itu. Seorang tokoh besar yang dengan jejak rekam, prestasi, kepangkatan, pengabdian dan lain sebagainya disuruh untuk berkaca. Nah, akhirnya Najwa Shihab maksudnya. Iya, betul sekali, Najwa Shihab. Nah, itu seorang imigran Alwi keturunan Yaman yang genetiknya Arabnya cuma 3%. Mayoritas adalah bukan Arab, kan gitu. Ya, saya nggak ngomong Yahudi loh ya, pokoknya bukan Arab. Baik, itu imigran Yaman. Oke. Kemudian di situ kemudian beliau tidak mau menuruti narasi si pembawa acara si Najwa Shihab. Kemudian beliau menyampaikan suatu kata-kata yang ini menjadi tonggak kebangkitan para pejuang nasionalisme Indonesia di zaman kolonial. Ketika kemudian beliau mengangkat tentang suatu slogan bahwa Honden and Inlander for Verboden, bahwa pribumi, anjing dan pribumi tidak dilarang untuk masuk di dalam ruang publik dan instansi kantor-kantor yang dikuasai oleh kolonial. Artinya pribumi disamakan dengan anjing. Ketika beliau mengangkat masalah ini, kita langsung tersentak. Keluarga Wali Songo, keluarga Terah Nusantara, para pejuang menganggap bahwa ini adalah pemimpin yang benar-benar ingin mengangkat harkat martabat harga diri bangsa Indonesia. Karena itulah kemudian kami dari Laskar Mataram Nusantara ketika membedah paradoks Indonesia, kami menemukan suatu nilai-nilai yang sangat dahsyat, yang menggelora semangat kebangsaan, nasionalisme dari seorang Prabowo Subianto. Beliau sempat tercoreng di dalam perjalanan hidupnya karena suatu yang namanya dinamika politik, fitnah, banyak fitnah, jebakan, intrik dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan seorang pendekar ketika dia jatuh dia akan bangkit, jatuh dia akan bangkit lagi, jatuh dia akan bangkit lagi. Dia adalah seorang pendekar sejati. Dia membuktikan seorang petarung yang ikhlas, yang berani berkorban, tidak putus asa untuk kebaikan bangsanya. Beliau tidak malu untuk kemudian kalah, harus kalah lagi, tapi pada akhirnya Allah menginginkan siapa pemimpin yang terbaik, yang ikhlas. Rakyat melihat dan memberi kepercayaan bahwa beliau akhirnya bisa memimpin bangsa ini. Di dalam buku ini ada suatu hal yang nyata-nyata miris terjadi pada bangsa ini, dan beliau merekamnya, menulisnya, menarasikannya dengan sangat luar biasa. Paradoks artinya suatu ironi atau suatu hal yang berkebalikan. Hal yang paling bisa ditangkap di sini, saya menangkap ada beberapa bidang. Dalam bidang ekonomi misalkan, keprihatinan beliau adalah begini: Indonesia ini, negeri kita ini sangat kaya akan sumber daya, baik sumber daya penduduknya, sumber daya alam, dan sumber daya yang lain. Tetapi mengapa penduduknya masih hidup di dalam ketertinggalan? Kalau dikatakan kemiskinan juga kita sudah mulai di middle income, ya kan? Nah, tetapi beliau juga mengatakan bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kita di dalam middle income trap atau kemudian jebakan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Tidak boleh, karena kita kaya akan sumber daya, sumber daya baik manusia, alam dan lain sebagainya. Jawabannya adalah karena yang pertama, begitu banyaknya uang Indonesia, uang kita yang mengalir ke luar negeri. Karena apa uang kita mengalir ke luar negeri? Karena kita hanya menjadi pasar saja. Sehingga ketika menjadi pasar, kita membeli produk dari luar sehingga uang kita mereka yang menerima. Harusnya
produk kita yang mengalir keluar, uang mereka yang masuk ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian adanya suatu hal yang harus dilakukan, bahwa untuk mengatasi hal tersebut itu beberapa ironi-ironi yang terjadi, seperti misalkan adalah kesenjangan perekonomian, di mana 1% dari golongan kaya ini memiliki 67% tanah di Indonesia. Bayangkan, 1% dari golongan orang kaya memiliki 67% tanah di seluruh Indonesia. Dan 4 orang terkaya di Indonesia ini asetnya, hartanya lebih banyak dari 100 juta rakyat miskin Indonesia. Bayangkan, 4 orang dibanding 100 juta. Ini masih lebih kaya 4 orang ini. Nah, ini hal-hal yang beliau potret di dalam hal ini. Karena itulah beliau mengkritik yang namanya oligarki. Karena ini nanti akan menjadi kanker, menjadi parasit yang akan menjadi negara ini tidak sehat ke depannya. Sebagai seorang putra pegawan ekonomi yang kita tahu bersama aliran ekonominya, sosialisme kerakyatan, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, beliau setuju dengan yang namanya kapitalisme negara. Artinya negaralah yang menguasai segala sumber daya alam dan negara mengontrol untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini juga diulas bagaimana amandemen dari konstitusi kita ternyata terjadi paradoks. Misalkan pasal 33 akan ada 3 ayat, tapi ayat keempat dan kelima ini bertentangan dengan 3 ayat sebelumnya yang sebenarnya sudah sangat baik dan berkeadilan sosial. Karena itulah kemudian bagi kami sebenarnya kami mendukung banyak pemimpin bangsa, banyak tokoh akademis yang menginginkan amandemen UUD 45 adalah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang telah dicetuskan oleh para pemimpin bangsa pada saat itu. Kalau kemudian kembalinya kita kepada UUD 45 yang asli dianggap sebagai sebuah gerakan militeristik, saya tanya sekarang, berapa jumlah mereka perwira militer di dalam BPUPKI maupun PPKI? Karena ini dirumuskan oleh PPKI, oleh kedua lembaga itu. Sangat sedikit orang-orang tokoh militer yang ada di PPKI. Jadi tidak ada alasan bahwa karena Pak Prabowo adalah seorang militer, kemudian kembalinya kepada UUD 45 dianggap sebagai sebuah gerakan atau kemudian kebangkitan militerisme. Tidak bisa seperti itu. Indonesia ini negara timur. Sebagai negara timur, kita memiliki akar tradisi bahwa feodalisme, bahwa patron, asobia, dan lain-lain masih ada di bangsa ini. Jangankan seperti itu, Amerika, bagaimana yang namanya marga Kennedy, ini asobia, ya kan? Jangan ngomong Soekarno putra, Soekarno putri, ya kan? Kalau mau mengkritik itu, atau Soeharto putra, Soeharto putri, atau siapapun lah, ya. Jangan bicara itu. Di Amerika saja keluarga Kennedy turun-temurun kok untuk menjadi pemimpin, kan begitu, untuk menjadi tokoh-tokoh politik. Artinya itu tidak bisa dihindari di negara yang seperti itu. Artinya sebagai negara timur sebenarnya kita tidak boleh melaksanakan demokrasi ala barat ansih dengan meninggalkan akar tradisi kita. Tetap kita harus memiliki kebijaksanaan, aturan main, dan juga kedisiplinan yang secara praksis itu berbeda dengan apa yang ada demokrasi ala barat yang menganut kebebasan yang sebebas-bebasnya. Negara harus mengontrol semua aset sumber dayanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah kenapa RRC yang berhaluan komunis pada akhirnya tidak melaksanakan komunisme secara utuh. Mereka menganut kapitalisme negara juga. Bagaimana RRC setia kepada hal tersebut, sistem tersebut, sehingga seluruh aset, seluruh sumber daya itu dikontrol oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran bagi RRC. Dan lihat sekarang RRC menggeliat menjadi superpower baru di dunia dan mengalahkan Amerika secara volume perdagangan. Kalau Indonesia kepingin bangkit, maka kita butuh kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin yang berwibawa, yang bisa menerapkan stabilisasi yang sangat mapan, yang bisa mengendalikan dengan harmoni dan bisa menjalin
dipercaya oleh seluruh bangsa ini, dan kita memang sebagai bangsa harus bersatu. Jangan mau dirobek, jangan mau diadu domba oleh apapun. Kalau ada mereka-mereka yang anti pemerintah, mereka-mereka yang mau coba mengadu domba bangsa, mereka-mereka yang merasa rasnya lebih tinggi dari bangsa ini, seperti klan Habib Alwi, itu pasti akan merusak kebinekaan. Kalau kebinekaan sudah rusak, maka persatuan juga akan menjadi rentan. Ketika persatuan menjadi rentan, maka sulit menerapkan stabilisasi di dalam segala bidang. Kalau stabilisme itu tidak ada, maka sulit untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Karena itulah dalam konteks ini pemerintahan yang stabil, yang kuat, yang berwibawa, yang menjalin kebinekaan, memastikan seluruh etnis lintas agama bisa bersatu, dibutuhkan untuk menjalankan apa yang menjadi keluh kesah dari para dok Indonesia. Buku ini menolak oligarki. Buku ini ingin menerapkan sistem perekonomian Pancasila. Buku ini ingin menjadikan bangsa ini berharga, berwibawa, punya mental pejuang, mental pemenang. Buku ini mengajak untuk kita sebagai sebuah bangsa menarik busurnya ke belakang agar anak panah melesat jauh ke depan. Buku ini meminta, memohon, menghendaki kita semua sebagai anak bangsa bangga akan warisan leluhur bangsa. Buku ini menghendaki kebangkitan bagi bangsa ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal menarik misalkan seperti sekarang, ketika kemudian ketimpangan itu dibiarkan, maka akan muncul oligarki. Ketika muncul oligarki, maka oligarki ini akan mengendalikan permainan politik, sistem politik. Siapapun yang akan menjadi aktor politik, mereka akan dikendalikan oleh oligarki dan mereka tidak akan mengabdi kepada kepentingan rakyat, mereka akan mengabdi kepada mereka yang telah memberikan modal politik bagi mereka. Ini yang membuat akhirnya ongkos politik menjadi mahal. Ketika ongkos politik menjadi mahal, orang setelah menjabat, mereka akan berpikir untuk mengembalikan modalnya. Ketika mereka mengembalikan modalnya, kalau tidak korupsi, dia harus dibeli untuk menjalankan kepentingan dan kebijakan dari pemodalnya atau oligarki tersebut. Buku ini sangat luar biasa. Bagi mereka yang mencintai bangsa ini, yang ingin mengendaki kebangkitan bangsa ini, harus membaca buku ini. Dan mendukung sepenuhnya, kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa. Itu yang bisa saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.